Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi. Minggu depan kayaknya udah ujian ya. Kalau ujian nggak ada kuliah. Oke, kita akan minggu lalu kita gagal menjalankan Olama, installnya berhasil. Setelah dicek, oops, oke. Jadi minggu lalu kita berhasil install Olama, cuman gagal menjalankan. Setelah dicek urusannya gampang banget sebenarnya. Cuman saya share screen aja deh. Bentar, ini lama banget ya. Nggak bisa. Oke. Deh. Oke. Oops. Jadi mesinnya sama yang kemarin, nggak dirubah sebenarnya mesinnya. Bentar. Catatannya ada di sini di onocenter ORID, onocenter.or.id/wiki, masukin LLM. LLM itu large language model ya. Large language model. Nah, di bagian sini ada install di Ubuntu 24.04 Olama, bukan lamanya. Jadi caranya sama dengan yang kemarin sebetulnya. Harusnya saya tambahin kata-kata di sini. Nih kuncinya, saya tambahin deh kuncinya. Pastikan OS bisa Linux server seperti Ubuntu server boleh. Kalau siapa kemarin Arifal, dia makainya Pop OS ya. Yang jadi masalah besar adalah memori RAM. Salah. Memori RAM pastikan cukup untuk menyimpan modelnya. Nah, ini masalah nih. Model Lama 3 butuh memori paling tidak 8 GB kalau mau aman. Gitu ya. Itu yang jadi masalah. Kemarin memorinya saya kasih 4 GB. Makanya tewas dia langsung gak jalan. Jadi masalahnya di situ doang sih. Setelah memori dinaikin, oke. Nah, cuman sekarang kalau mau lebih enak atau lebih cepat, sebaiknya pakai GPU seperti Nvidia Tesla misalnya. Ada lagi Nvidia yang lain yang mahal-mahal. Cuman Tesla yang lama itu nggak bisa dipakai ternyata. Saya waktu itu beli Tesla lama, masih ada sampai sekarang, 1 juta nggak kepake. Jadi yang lama udah nggak kedeteksi, drivernya nggak bisa detect. Jadi Tesla yang agak baru gitu ya. Jadi yang dipakai sama miner itu buat Bitcoin yang lama-lama, pas dicobain drivernya komplain. Jadi pakainya agak baru. Oke. Ini saya tutup dulu. Ini saya ceritain. Jadi siapin mesin seperti ini. Memorinya 8 GB atau lebih. Sekarang mesinnya mesin virtual yang kemarin yang saya pakai juga. Cuman memorinya saya naikin jadi 20 GB. Jadi aman. Cuman tetap nggak bisa pakai model. Ops, suaranya belum ada ya. Walah. Oke, minta maaf suaranya masih di mute tadi. Jadi CPU yang saya pakai masih CPU yang lama. Jadi saya berhasil, inti kalimatnya cuma gitu deh. Saya berhasil untuk menjalankan Olama ini berhasil. Masalah di kemarin adalah masalah di memori. Memorinya kurang gede. Jadi model lama 3 itu butuh paling nggak 6 GB. Jadi paling nggak 8 GB lah memori. Soalnya nggak ada yang jual 6 GB ya. 8 GB. Boleh pakai desktop, cuman kalau mau enteng makanya Ubuntu server. Kalau desktop banyak ininya, soalnya banyak gangguannya ke prosesor. Kerjain inilah, kerjain itulah, segala macam, prosesornya ribet banget ntar. Kasihan. Jadi sebaiknya di Ubuntu server. Terus memori paling nggak 8 GB. Kalau pakai lama 3, tapi kalau pakai lama 3 yang 40 billion parameter itu kayaknya gede banget memorinya.
Jadi bisa pingsan memorinya urusannya. Cuman pengalaman baca-baca komentar orang, yang 40 billion parameter juga nggak bisa cepat banget. Kalau mau enak lebih cepat lagi, jangan cuman CPU ditambahin GPU. Cuman GPU-nya sebaiknya pakai Nvidia Tesla yang agak baru. Soalnya Nvidia Tesla yang lama, waktu itu saya sempat beli 1 juta, bekas miner, pasti colokin, komplain Ubuntu-nya. Itu Nvidia-nya terlalu lama, jadi nggak bisa saya pakai. Jadi hilang duit 1 juta sih waktu itu. Nah, sekarang rada malas beli, soalnya masih sayang duit 1 juta, mending buat yang lain. Jadi ini mesinnya ya. Jadi kemarin solusinya cuma dinaikin aja memorinya. Memorinya saya naikin ke 20 giga sih sebenarnya, cuman ya ada over, cuman percuma. Nah, terus instalasinya cuma ini doang, CURL sama NetTools kalau biasa pakai ifconfig. Kalau biasa pakai IP aja, IP minus apa buat setting IP, ya CURL aja. Nah, kemudian kita download source code-nya sama install, cuma gini doang installnya. Kemudian untuk download jalaninya Ollama Serve, sama untuk download ininya bisa run Ollama run Llama 3, bisa Ollama pool Llama 3. Ini saya tambahin lah. Kalau run langsung jalan ya. Jadi ini bisa milih sih mau run atau pool. Kalau pool cuma ngambil model doang ya. Modelnya ada banyak, bisa dicoba-cobain. Saya sementara konservatif aja pakai Llama 3 yang disaranin banyak orang. Llama 3 itu model turunan dari Llama 2 ya. Nah, yang kemudian saya coba dan ini keren, belum saya explore banget, itu saya nginstall Open Web GUI. Ini makhluk keren banget sih sebenarnya. Jadi ini cocok buat server. Kemudian tampilannya kayak ChatGPT. Asli kayak ChatGPT. Kacau. Oke. Nah, ini kalau kita pengen ngomong langsung di mana sih namanya? Di command line sama dianya. Kalau ngomong pakai CURL, tapi kalau enggak kita bisa pakai yang ini aja, Ollama run Llama 3 kita bisa pakai. Oke, sekarang saya kasih sesudah ini, atau saya kasih cerita panjang dulu ya. Jadi saya waktu itu mikir, dia sering halusinasi. Jadi si Ollama itu sering halusinasi dalam arti kalau kita tanya sesuatu dia ngasih informasi yang salah. Atau saya kasih contoh aja yang salah, dan salahnya ngaco cok gitu ya. Ini saya gedein. Ini saya lagi masuk ke mesinnya langsung. Jadi dia bisa diakses lewat command line, bisa lewat web GUI juga bisa jadinya. Karena diinstal Open Web UI-nya, jadi kita bisa akses lewat web UI. Untuk jalanin kayak gini, run Llama 3. Oke. Dia loading dulu. Lama. Ini saya pakai mesin virtual ya, jangan khawatir. Jadi kebayangkan, saya cuma kasih 4 core, udah jalan sekarang. Nih sekarang saya kasih lihat si Ollama melakukan halusinasi. Misalnya kayak gini kata-katanya, siapakah Ono W. Purbo. Dia halusinasi nih kayak gini ya. Dia bego banget. Oke. Tapi untuk sebagai tuh, nah ini kelihatan Ono W. Purbo rada pelan ya. Soalnya di set di parameternya. Nah, ini juga entah kenapa kalau saya pakai command line keluarnya bahasa Inggris terus, bingung. Indonesian physicist, saya ahli fisika sama edukator, contribution to development of apa coba, science, education, keren banget, penipuan banget ini. Jadi kelihatan nih halusinasi ya. Born tahun berapa coba? 45, 44 bego. Berarti gue udah mati nih sekarang. Jadi ini halusinasi banget ya, karena datanya dia itu data umum. Jadi dia harus kasih konteks sih sebenarnya. Nah ini
Ini yang jadi untuk dia membuat kalimat oke sebetulnya. Bachelor fisika dari UGM. Waduh, ngaco banget ya. Ini jangan khawatir, tiap kali saya tanya dia jawabnya ngaco tiap kali. Beda-beda terus. Jadi ngaconya terstruktur. Master PhD di UI. Waduh, aduh penipuan sekali dah ini mah. Tapi dia bikin kata-kata yang kayaknya bener gitu ya. Nah, dia mampu bikin kata-kata yang bagus. Oke, cuman datanya dia banyak salah. Nah, ini yang harus kita mainkan di sini. Caranya, salah satu caranya adalah ngerubah model. Cuman ngerubah model tuh kita harus bukan compile ya. Kita harus generate modelnya tadi ya. Kan kita pakai modelnya Llama 3 ya. Jadi Llama 3 harus dibongkar atau kita ganti model lain yang ada data-data saya di sana. Jadi dia akan benar kalau datanya benar sih sebenarnya. Karena ini datanya nggak ada, dia ngarang blas. Ini ngarang asli nih, gitu ya. Jadi udah kelihatan ya, ngarangnya kan gila banget ya. Keren sih ngarangnya. Pokoknya pas baca, Ono terkagum-kagum sendiri. Bisa gue kayak gini hebatnya ya. Penipuan banget ini makhluk. Oke, dah. Nah, dengan kondisi seperti ini kita bisa coba saya matiin ya. Kalau mau keluar /by, by kita keluar. Oke, kalau masuk lagi ini. Tapi modelnya pakai Llama 3 nih. Nah, sekarang kalau kita mau bikin kata-kata yang lebih bagus, kita bisa bikin kayak gini nih. Misalnya saya bikin dulu di sini ya. Buatkan sebuah tip tentang keamanan internet dari pointer berikut. Oke. 1, pikir terlebih dulu sebelum posting di media sosial, gitu ya. 2, jangan sembarangan menyebarkan informasi. 3, misalnya apa lagi? Jangan suka kepo, klik sembarangan semua link yang kita lihat, gitu ya. 4, pasang antivirus. 5, misalnya update password secara periodik, gitu ya. Nah, misalnya kita pengen bikin tulisan dengan pointernya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pikir terlebih dulu, jangan sembarangan nyebar informasi dan sebagainya. Oke, coba kita lihat mampu nggak dia bikin tulisan yang bagus dari sini, gitu. Nah, kemampuan ini yang keren dari yang namanya makhluk ini nih. Oke, saya paste di sini, enter, dia mulai mikir. Kok bisa? Oke, dia lagi mikir dari kata-kata ini, tapi ini kata-katanya sengaja saya pakai bahasa Indonesia ya. Nah, yang pakai komen lain selalu dia ngeluarinnya bahasa Inggris. Saya bingung nih. Oke. Nah, tapi dia keluar, stay safe online, think before you share. Nah, ini bagus gitu. Ini oke sih sebenarnya. Jadi, tapi bahasa Inggris nyebelinnya itu. Saya nggak tahu parameternya apa supaya ngerubah kata-katanya jadi bahasa Indonesia. Cuman kalau yang dari web UI itu dia keluarnya bahasa Indonesia. Itu yang keren. Oke. Ntar diemin dulu lah. Lama juga ya. Keep in mind. Kalau yang bagus tuh think before posting. Nah, itu lebih bagus. Ing gitu kan. Nah, ini dia bikin tulisannya jadi bagus. Jadi apa yang ada di kepala kita, dia bisa poles menjadi lebih bagus pakai si Ollama tadi. Cuman ini bagusnya untuk bahasa Inggris kalau yang ini ya, yang command line gitu ya. Ini saya Ctrl C aja lah. Ini saya Ctrl C,
Baik. Tapi intinya dia bisa seperti itu. Nah, sekarang saya kasih lihat yang lewat web UI-nya. Web UI-nya itu bisa diakses dari port 80. Coba saya lihat dulu. If config IP-nya adalah ini ya, 192.168.0.139, portnya 8080. Saya coba akses di sini. Ini saya turun ke bawah. Si web UI-nya di 8080 dia. Nah, ini masuk. Ini bentuknya kayak ChatGPT banget. Jadi keren sih, karena ini lama itu ada hubungannya sama OpenAI, makanya bentuknya kayak ChatGPT. Oke, coba kita lakukan ini di sini ya. Siapakah Presiden Indonesia mendatang tahun 2025? Oke. Oh, model not selected. Jadi saya harus milih model dulu, bentar. Salah. Gimana sih? Nih, select model. Nih saya punya lama 3 yang 8 billion parameter. Sekarang saya akan enter ini. Oke, nah dia lagi mikir siapa Presiden Indonesia mendatang tahun 2025. Nah, bahasa Inggris juga, semprul. Bahasa Inggris juga ternyata. Nah, tadi masih sempat bahasa Indonesia. Oh, ternyata rese dia. Tapi kira-kira sama lah antara ini sama sana ya. Ya, ini kepaksa. Saya nggak tahu kenapa dia bahasa Inggris dulu. Apa ada parameter apa yang harus di-set? Saya belum tahu sih, lagi ngoprek-ngoprek. Jadi kira-kira ada masalah di sini. Nah, lewat web interface depan ini jadi menarik sini. Oke. Tapi ini jadi bahasa Inggrisnya yang saya sebel, soalnya tadi bisa keluar bahasa Indonesia. Kadang-kadang berapa kali saya keluar bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Inggris, saya bingung apa yang bisa ngeset dia bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya nggak tahu apaan. Oke. Nah, model filesnya cuman ada ini kalau ini mungkin biasa ya, new chat, model file sama prompt mungkin masih agak normal. Yang keren satu ini dokumen. Jadi kita bisa ngasih konteks ke dia dalam bentuk dokumen gitu. Nah, ini dokumen settingnya. Nah, dokumen itu akan di embed. Nih istilah-istilah yang dipakai di machine learning lah, akan di embed. Artinya dibikinin jadi bagian dari model. Modelnya bukan lama 3, dia nyebutnya modelnya all mini LM ini apa segala macam lah. Oke, bisa di download nih berarti ya. Coba bener nggak? Embedding 1 lama 3. Oke, modelnya ke sini. Oke, nah, scan for document from data docs. Scan. Wah, ini folder datanya di mana ini? Nah, ini harus nyari dulu data docs-nya, harusnya lokal di sana atau di saya, gitu ya. Atau dari sini dokumen ini saya bisa import. Nah, saya bisa masukin dokumen-dokumennya dari sini. Kalau ngobrol di media, Twitter dan sebagainya, kayaknya dokumennya sebaiknya dokumen teks, jangan PDF. PDF bikin dia pusing kepala sih sebenarnya. Paling enak teks. Jadi misalnya kita punya file PDF apa gitu ya. Misalnya rese. Nih harus cancel dulu Pak. Oke. Misalnya kita punya dokumen, saya ngambil ini aja ya. Saya akan bikin file teks nih. Saya masuk ke Wikipedia lah, ID Wikipedia. Saya cari Onowe Purbo. Jadi file teksnya paling blow on mah dari Wikipedia aja sih sebenarnya. Ini blow onnya Wikipedia, tapi saya ngambil nih, saya
saya ambil kayak gini aja cara ngambilnya nih. Ntar, wah ini udah ada paper-papernya segala macam. Saya ambil dari sini ya. Ini saya ambil, yalah, kejauhan. Ntar balik lagi. Ini nggak usah lah ya, ini aja ya. Ini sampai sini ya. Oke, klik kanan copy. Wah ini hari Jumat besok bener diundang ke Deprin. Oke, saya akan paste di sini ya. Oke, jadi ada file teks tentang Ono. Nih, coba saya cobain ya, save. Saya kasih di bagian download aja ya. Teks Ono W Purbo. Ini saya upload nih ya. File tadi akan saya upload. Mana tadi? Ini ya. Import dokumen mapping. Saya masuk ke download. Saya masuk ke folder PDF. Saya taruhnya di PDF sih. Ini all files. Filenya teks. Ini saya nggak, dia mintanya JSON. Saya cukup gila masukin aja file teksnya. Nggak mau maunya JSON Alah sih. Coba kalau gini mah close plus gimana? Oke, saya akan ambil ini ya, nih. Save. Gak mau Ini saya lagi nyoba sih, saya belum pernah nyoba nih. Tapi kayak nggak mau. Dia mintanya JSON, sialan. Save. File not found, yalah. Oh ini ada nih udah. Oke, ini berhasil masuk nih. Teks Ono Purbo teks, ini udah masuk. Terus, jadi ini udah ada teksnya. Harusnya teks ini dibikin jadi model sih sebenarnya. Nah, coba. Tadi di mana yang buat ini ya? Yang buat ininya dia. Model files. Bentar. Yang modelnya ini ditaruh di mana tadi ya? Yang model yang lokal tadi. Lupa saya tadi. Yang all apa gitu, apa prom ya? Bukan kayaknya. Kayaknya bukan. Ini mah create. Nah, kan create. Kalau ini mau keluar, dia lari keluar dia. Nah, keluar dah lo. Jangan keluar, bukan di luar. Coba. Mana tadi ya? Oh, di sini kayaknya. Nih. Model, Mistral, select model, connection, localhost, interface. Hilang. Di mana tadi modelnya saya dapat ya? Yang tadi saya kasih lihat. Wah. Kalau ini model yang dari ulamanya langsung. Ini dapatnya yang ini. Eksperimental. Image. Waduh, nggak nemu. Ini udah dapat. Save. Kalau export keluarin lagi.
Oh, ini keluar. Nih. Oh, sorry. Salah, bukan berarti. Dokumen setting. Nah, ini dia. Ada di dokumen setting. Nah, ini kita perlu scan kayaknya. Update embedding model. Oke. Oke, save. Ini saya nggak tahu bisa apa nggak ya. Cuman ini jadi menarik, bagian yang ini jadi menarik di bagian model setting ini. Dia ada model tambahan, embedding. Kalau baca perintah-perintahnya, saya nggak tahu ini bener apa kagak. Ini masih logikanya orang yang dipakai. Jadi dokumen kita bisa masukin. Dia dokumen-dokumen tadi bisa dimasukin jadi model tambahan, embedding model. Jadi udah ada model lama 2, terus kita ada embedding modelnya lagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi model tambahannya. Udah gitu dia bisa jadi lebih bagus ngeluarin hasilnya. Kita tambahin dari teks yang kita masukin. Di sini ada PDF extract image OCR. Oh, oke. Jadi kalau teksnya berupa PDF, gambar, tulisannya di scan, dia bisa tetap ekstrak dengan cara ini di onin. Oke, ini saya save. Oke, nggak tahu bisa nggak, coba saya cek dulu ya. Siapa model select dulu, lagi ulang. Oke, masih belum keluar. Hihi, lama. Coba bener nggak nih? Oh, masih bahasa Inggris dia. Masih yang tadi. Wah, kacau. Jadi teks yang kita masukin masih belum berefek. Saya belum tahu gimana caranya teks ini berefek ke dalam sini, proses ini semua. Kira-kira gitu. Nah, selama seminggu ini saya coba ngoprek sebenarnya karena masalah-masalah ini. Jadi ini barusan aja saya ngopreknya barusan. Soalnya saya baru ngeliat ada tulisan dokumen di sini. Logikanya Ono, dokumen ini buat nambahin training data ke dia. Harusnya logikanya gitu. Cuman ternyata enggak juga sih. Jadi dari dokumen setting ini, soalnya dia ada embed model ini nih. Ini seru. Cuman modelnya nggak kita pakai. Kan modelnya pakai lama 3. Nah, ini kapan pakai ininya? Nah, ini saya nggak tahu. Oke. Ini kapan terjadinya saya nggak tahu. Jadi ini saya harus nyari lagi menghubungkan antara dokumen yang kita upload dengan embed embed model tadi. Nah, proses tadi yang nambahin model tadi sebenarnya kira-kira kayak waktu kita bikin ini tadi. Bikin ini tadi. Buatkan sebuah tip, atau kita bisa bikin kayak gini aja sih, ya. Dari teks ini ya. Siapakah Onowe Purbo? Masih sama sih sebenarnya. Saya kasih teks di sininya. Jadi teks yang kita masukin jadi nempel ke siapakah Onowe Purbo jadinya. Nempel ke pertanyaan yang kita bikin. Jadi agak curang sih sebenarnya. Caranya adalah kita nanya terus kita kasih contekan. Sebetulnya itu. Kita coba ya. Bisa nggak kalau kita tempelin kayak gini? Atau saya tempelinnya di sinilah. Lama run. Mau nggak? Ini saya tempelin di sini langsung ya. Wah, panjang kan dia, mabok dah lu. Nah, jadi saya tempelin contekannya di sesudah pertanyaan. Jadi ada pertanyaan, udah gitu saya kasih contekan di sebelahnya. Mudah-mudahan jawabannya jadi lebih benar dengan cara itu. Gitu. Dan teknik-teknik seperti ini yang dilakukan di ChatGPT atau di Gemini dan teman-temannya. Jadi kita kasih pertanyaan, kita kasih contekan. Sebetulnya kalau bahasa yang akademiknya bukan contekan. Mereka nyebutnya konteks. Kita kasih konteks supaya
jawaban yang dihasilkan lebih benar daripada kita nggak kasih konteks, karena si training data yang ada di ChatGPT dan teman-temannya termasuk di Ollama, training datanya kan nggak ada tentang Ono. Jadi karena tidak ada tentang Ono, kita harus kasih contekan atau kita kasih konteks tentang Ononya gitu. Nah, contekan konteks ini bentuknya bisa berupa dokumen-dokumen yang kita upload gitu. Jadi tidak harus dalam bentuk prompt. Dokumen kita upload, nanti kita bikin aplikasi sedikit supaya kalau ada satu pertanyaan, kita cek ke dokumen yang kita upload, pertanyaan ini kira-kira berhubungan sama dokumen yang mana. Atau kita ambil kalimat-kalimat dari dokumen ini yang kira-kira cocok untuk jawaban pertanyaan yang ditanya. Nah, setelah dia tahu, oke, pertanyaan ini, kalimat yang cocok dengan pertanyaan ini adalah ini, dia kirim berbarengan antara pertanyaan dengan contekannya, konteksnya ke si LLM tadi. Jadi pertanyaan si user dimodifikasi dengan tambahan data dari LLM ini. Jadi sebenarnya kalau ini saya melakukannya secara manual ya, saya tidak pakai aplikasi. Nah, teknik buat nambahin secara manual, teknik secara otomatis, kita nyebutnya RAG. Jadi ada teknik lagi, dikembangin lagi, yang namanya RAG. RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi mereka ngembangin namanya ini RAG, Retrieval Augmented Generation. Fungsinya adalah menambahkan contekan ke pertanyaan yang kita buat. Jadi nanti yang prompt yang dikirimkan adalah pertanyaan yang kita buat plus contekannya. Rada curang sih sebenarnya. Coba kita lihat sistemnya ya. Ini sistemnya ada logikanya banyak sih. Ini contoh yang paling gampang. Ini barangkali contoh yang paling gampang. Ini ada questions. Question masuk ke dalam RAG-nya ini RAG-nya ngomong ke dokumen yang udah disiapkan sebelumnya. Kemudian dokumen ini dimasukin dalam vector database. Jadi di vector database. Jadi semua teks ini dibikin jadi bentuk vektor ya. Vektor artinya kata-kata bukan disimpan sebagai kata-kata, kata disimpan sebagai angka. Jadi misalnya Ono angkanya 01, nanti ITTS 02, terus Jakarta 03. Jadi dia punya tabel sih. Nama ini angkanya berapa. Nah, dia punya tabel-tabel itu. Nah, nanti disimpannya angkanya sih dalam database itu. Jadi dalam RAG ini ada database-nya. Nanti database-nya akan ngelihat, oh, pertanyaan ini kira-kira vektornya dekat dengan vektor-vektor yang ini. Nah, vektor yang dekatnya itu ditempelin ke question ini, dijadikan satu jadi full prompt. Full prompt ini dikirimin ke LLM. Ini akan ngasih respons ke user. Dengan cara ini respons yang diterima user menjadi lebih bagus, lebih presisi daripada question langsung ke LLM, karena data model yang ada di LLM nggak lengkap. Kira-kira gitu cara berpikirnya. Nah, dengan pikiran kayak gini kita bisa ngembangin lagi buat helpdesk, buat bikin LLM ChatGPT yang spesifik untuk misalnya kementerian lembaga tertentu. Dia bisa jawab sesuai dengan ininya. Oke. Tentunya lebih bagus lagi kalau kita, kayaknya saya nggak boleh pakai model lama 3 soalnya bahasa Inggris. Mendingan kita pakai model lain yang bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di Hugging Face ada beberapa orang yang bikin model bahasa Indonesia aja. Jadi bakal menarik itu kalau kita bisa pakai yang itu ya. Ya, itu jadi menarik tuh. Nah, mana lagi? Nanti gambarnya kayak gini semua kalau yang RAG tuh. Tuh kan, gambarnya kayak gini ya. Gambarnya kayak gini semua. Ini ask question to prompt ya. Masuk ke LLM, keluar generate. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Nah, coba kita lihat udah berhasil belum dia keluar. Bentar. Wah, nih. Keluarnya bahasa Inggris lagi. Rese. Tetap aja salah. Born 2165 di Semarang, Central Java, Indonesia. Ngaco. Tapi ini bener nih. Engineer, educator, information technology udah mulai bener. Yang tadi kan fisika ya.
terus S1 di Electrical Engineering ITB, master master masternya di McMaster, PhD-nya di University Waterloo, ya salah dikit lah. Work Development Open Source. Nah, udah mulai bener di sini karena kita kasih contekan. Jadi lebih bener lah daripada yang tadi, yang sebelum tadi ngaco blast, itu halusinasinya parah banget. Beberapa revisi dokumen ditaruh di directory Datadog. Iya, tadi Datadognya sebelah mana sih? Saya juga nggak tahu tuh. Data slash docnya ada di home directory-nya mana gitu maksudnya. Soalnya saya makainya di server Ubuntu. Apakah di home directory atau di folder apa khusus, gue nggak tahu dah. Nah, itu harus cari lagi Datadognya di mana gitu, kira-kira gitu. Tapi kalau baca-baca, mendingan file yang ditaruh di Datadog bentuknya teks doang. Jadi supaya hidupnya dia gampang. Kalau PDF dia pusing lagi nih. Itu ya. Jadi ini udah kelihatan jadi bener. Soalnya kita kasih contekan ke dia. Nah, berdasarkan cara berpikir seperti ini, akhirnya saya mulai nyari-nyari. Saya kasih lihat catatannya aja ya. Perjuangan Ono nih selama seminggu. Gara-gara kemarin salah, akhirnya saya berjuang. Pas berjuang jalan, ternyata tetap jelek hasilnya, terus nafsu. Nah, akhirnya saya mulai ngelihat rek-rek ini nih, banyak catatan rek-reknya di YouTube segala macam, saya baca, saya taruh di sini semua lah ya. Ini yang kayaknya bagus, yang ini sebenarnya rek GPT yang kayaknya bagus. Ini kayaknya oke, bisa dilihat di GitHub-nya segala macam. Ini bagus kayaknya, tinggal installnya oke banget yang ini. Cuman ternyata kayaknya nggak bisa untuk Ubuntu 24.04 atau Ubuntu yang baru, nggak bisa dia. Jadi nggak tahu kenapa nih, pusing saya, dia nggak bisa. Jadi akhirnya sementara saya putus asa sama yang ini. Tapi kalau baca kayaknya bisa untuk Ubuntu baru, pas dijalanin dia error. Saya catat nggak errornya di bawah. Nah, dia errornya di sini nih. Pas kita install requirement, jadi kalau instalasi gini ya, kalau dari source code ya, kita install Python virtual environment nih. Kemudian kita aktifkan virtual environment-nya di sini. Jadi kita jalani ini semua dalam virtual environment. Makanya tadi saya Datadog-nya ada di sebelah mana, saya nggak tahu. Soalnya harusnya jalannya di virtual environment. Sementara saya tadi tidak pakai virtual environment sih sebenarnya. Virtual environment nggak dipakai sama sekali. Betul-betul satu server dipakai buat lama. Nah, ini error kejadiannya waktu mulai nginstall requirement yang ini. Jadi requirement yang ditulis sama dia, sama si Rek GPT, dia spesifikasi, dia specify versi-versinya. Dan ternyata versinya versi lama semua. Jadi akhirnya pusing, nggak bisa jalan. Mungkin saya harus edit ini file requirement.txt-nya. Ini saya nggak ngedit, saya langsung download aja kan, pakai git clone download. Saya nggak baca-baca, ini lagi nyoba, udah gitu keluar error. Biasanya gitu, kalau udah nyoba keluar error saya putus asa, saya tinggal. Kan orang kan bete ya, keluar error saya tinggal aja. Harusnya kayaknya nih, jadi saya biasanya suka gitu, saya tinggal, udah gitu nanti kalau berhasil, saya kalau udah punya ide saya kerjain lagi gitu. Tapi ini kayaknya saya harus buang versinya. Karena di file requirement.txt dia biasanya nyebut versi berapa, aplikasi apa versi berapa, aplikasi apa versi berapa. Nah, udah gitu dijalanin, keluar error seperti ini. Jadi kalau saya buang versinya, kemungkinan dia akan pakai versi terakhir semuanya. Walaupun belum tentu cocok juga satu sama lain kalau versi terakhir ya. Suka rese. Nah, kalau udah selesai, kita cuma ngerjain ini aja, Python 3 create file ini ya, SQLite-nya. Dia udah nyiapin Python yang mengisi file SQLite, udah gitu start jalan, bisa diakses di. Jadi ini gampang sih sebenarnya. Kalau ngelihat ininya gampang, cuman prakteknya kita error di sini doang. Nah, ini satu. Nah, di sini di Rek GPT ini di dalamnya tuh ada, coba saya lihat ya. Dia main dengan LL lama index.
ini, dan ini yang menjadi rack-nya sih sebenarnya. Lama indeks ini jadi rack-nya. Jadi mereka pada dagangnya gini, cara dagangnya orang-orang ini ya. Cara dagangnya untuk embedding atau bikin model itu kan butuh prosesor gede. Termasuk OpenAI, Lama Index itu nyediain prosesor di cloud supaya kalau kita butuh melakukan embedding bisa bayar mereka. Kira-kira kayak gitu. Ya bayarnya nggak banyak sih. Terus anak-anak juga di Twitter juga pada ngomong, ya udah Pak, bayar aja daripada beli ini apa sih? Beli Nvidia mahal. Mendingan kita bayar. Bayarnya cuma waktu ini doang. Waktu ngembet aja. Kalau udah dapat modelnya kita ambil udah. Jadi kan murah. Paling berapa dolar gitu bayarnya buat ngembetnya doang. Dapat modelnya ya udah lepasin tuh. Kita pakai model yang kita pakai, yang kita mau aja. Nah, kira-kira kayak gini nih. Racknya di sini ini satu, tapi gagal. Oke. Terus saya coba yang ini. Oh, ini sama itu sama nggak ya? Lupa. Coba lihat. Saya lupa sih. Ini pakai Streamlight. Streamlight itu buat webnya. Tadi kan saya pakai Open Web UI ya. Ini Streamlight buat webnya. Webnya beda sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya pakai Open Web UI, yang ini pakai Streamlight. Nah ini entah kenapa nggak jalan, lupa, nggak ada catatannya. Ini entah kenapa nggak jalan. Saya lupa. Tapi ada yang nggak beres, atau kalau nggak salah ini kayaknya udah berhasil semuanya, pasti jalan di sini ngeblank. Jadi Streamlight ini ngeblank sih, gitu. Jadi nggak bagus nih AppPy-nya nggak bagus, gitu kira-kira kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa. Udah gitu, saya coba yang berhasil cuman satu dari sekian banyak, cuman yang mana ya? Ini kalau nggak salah nih. Yang Ollama PDF Rack ini yang berhasil kalau nggak salah. Ini yang berhasil. Dia pakai dua model, Llama 3 sama Nomic Embed Text. Jadi si teks yang di embed masuk ke model lain. Namanya Nomic Embed Text. Terus kita harus bikin virtual ini juga, virtual environment. Semua source code-nya ada di sini. Source code-nya pada dasarnya cuma ada satu, cuman app Streamlight AppPy ini. Coba kalau kita lihat, cuman Streamlight tuh. Kalau kita lihat source code-nya cuman ada ini aja sama ini. Yang dipakai yang ini aja, yang ini nggak saya pakai, nggak tahu kenapa. Atau dia ngomong ke sini ya, kayaknya sih dia akan ngomong ke sini. Terus requirement-nya itu ini kita bisa lihat. Nah di requirement kadang-kadang ditulis versinya berapa aja yang dipakai. Oh ini nggak ditulis nih. Dia pakai Ollama, ChromaDB. Ini database-nya dia pakai ChromaDB. Yang tadi ada yang pakai Llama segala macam. Ini pakai ChromaDB. Ini ChromaDB database yang biasa dipakai buat vektor. Jadi yang teks kita jadiin angka, terus disimpan di sini. Kita nyebutnya vektor ya. Vektor database-nya ChromaDB. Nah, untuk apa? Ngobok-ngobok file PDF yang kita upload, dia punya PDF Plumber itu buat ngobok-ngobok file yang kita upload. Kemudian di sini ada tool namanya Language Chain ini. Dia bisa apa ya? Jadi file teks yang kita ambil itu dia akan potong jadi kata-kata pendek-pendek, jadi kalimat pendek. Kita bisa specify berapa karakternya. Nah, karena kita nggak bisa bikin konteks terlalu panjang, jadi supaya komputasinya juga nggak susah, dia biasanya komputasinya pendek-pendek, kalimatnya pendek-pendek. Nanti kalau ada beberapa dia sambungin beberapa tadi. Oke, jadi dia pakai text splitter, udah gitu dimasukin ke ChromaDB itu semua. Dan ini adalah bagian dari rack-nya itu tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini aplikasinya kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa Ini bikin vektor database-nya di sini kelihatan. Nah, ini kita mulai masukin file upload-nya di sini. Bisa dibaca-baca sih. Bentar.
Wah, kalau baca kayak ini suka stres. Jadi silakan dicobain. Tapi yang ini berhasil, yang ini ya, yang Olama PDF Rec. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, coba kita jalankan karena masih ada waktu sedikit. Ini saya shutdown dulu. Mudah-mudahan nggak saya delete tuh filenya. Saya lupa udah delete apa kagak. Oke. Nah, ini dia Olama PDF Rec-nya. Start. Cuman ini dijalankan di, jadi server yang berhasil tadi saya cloning, konsekuensinya si Open Web UI-nya ke copy juga, harusnya jangan. Jadi hanya Olamanya aja, tapi ini Open Web UI juga ke copy semuanya. Kemudian saya install yang PDF ini. Nah, ini udah masuk. Yang PDF Rec tadi ya. Saya mau ngecek IP address-nya berapa. IP address-nya berubah soalnya, karena MAC address-nya berubah. Yuk. If config 142. Tadi 139 ya, ini 142. Oke. Saya masukin dari sebelah sini sekarang, clear layar. 142. Oke. Clear layar dulu. Nah, yang ini web UI jalan nih, kelihatan. Web UI-nya jalan, ini Olamanya juga jalan, kelihatan di sini jalan. Cuman si tadi Streamlight-nya belum dijalanin. Jadi kita akan jalankan Streamlight-nya. Jadi ini sudah di clone si Olama PDF Rec, sudah diinstal, sekarang tinggal jalankan Streamlight-nya. Dia akan jalan di port 8501, IP address 8501. Ntar saya jalanin ntar ya. Nah, kalau ini keren, cuman dia cuman bisa saya harus jalan ini dulu bentar. Sorry, lupa. Harus virtual environment diaktifin dulu. Belum, biasa, kelupaan. Ya, dia jalannya di virtual environment nih. Oke, clear layar. Kita aktifin virtual environment-nya. Keren nih si Python sekarang. Ya udah lama sih ginian ya. Cuma Nonoy baru ngerasa kerennya belakangan. Oke, sekarang kita coba Streamlight kita jalanin. Nah, jalan kan. Jadi harus jalan di... Alah. Oh, harus masuk sini. Oh lah. Lupa. Ini dia makhluknya. Oke. Dia ngasih file PDF contoh. Oke. Coba saya jalin lagi. Oke. Dia udah ngasih lihat, saya bisa akses ke IP 192.168.0142.8501. Jadi saya akses ke sana sekarang. 192.142.8501. Nah, ini ada, nah ini kalau lagi running kayak gini dia. Kalau yang aplikasi yang dibuat pakai Streamlight bentuknya kayak gitu sih. Nah, kita bisa masukin file PDF ke sini. Nah, kemudian prompt buat ngomongnya di sini sih. Ini modelnya bisa kita ganti ke lama, bisa masukin ke embed text. Nah, cuman kita harus masukin dulu teksnya nih. Coba saya akan browse file ya. Cuman nggak usah ini dulu lah. Ini aja langsung dulu yang ke lama dulu ya. Saya pakai model lama nih. Siapa apa Institut Teknologi Tangerang Selatan. Oh, dia minta upload PDF file first. Ya udah, ngupload dulu apa ya. Saya ada peraturan pemerintah tentang SPBE, saya masukin.
kegedean 5 mega. Ini cuma 400 kilo. Oke, saya masukin lah. Ini belum bisa diproses. Nah, dia melakukan proses embedding di sini. Jadi kalau waktu kayak gini dia embedding lagi running nih, lagi embedding, kita bisa lihat di belakang sini. Nah, ini creating vector database from file upload. Jadi dia lagi bikin vector database dari file ini. Nah, yang masih saya nggak ngerti, yang saya cobain nggak ngerti, ini kan udah ada. Nah, ini lagi di split ke beberapa potong. Nah, ini proses embeddingnya lama prosesnya, gitu. Jadi yang walaupun kayaknya berhasil, saya belum nyaman banget dengan hasilnya gitu. Nah, mudah-mudahan ini waktunya bentar lagi habis. Jadi harapannya kira-kira gini. Ini udah saya kasih lihat semua apa yang bisa kita kerjain. Harapannya Anda bisa ngetes juga, nyobain. Cuman kalau cuman jalanin lama dengan model lama 3 mah gampang ya, itu udah gampang banget lah. Tinggal masalah memori digedein, jalan beres. Cuman hasilnya kan jelek. Responsnya dia nggak bagus, tidak presisi. Nah, yang seru adalah bagaimana membuat lebih presisi. Kalau caranya presisinya adalah kita harus ngerubah tiap kali kita bikin prom yang panjang supaya presisi, ya bisa sih dikerjain sama manusia biasa sih bisa. Oh, oke. Ini menarik dia. Dia pakai dua model sekaligus kayaknya nih. Nomic Embed Text ini sama Llama 3. Nah, yang seru adalah file PowerPress ini image nih. Rese nih. Filenya image. Jadi kita punya masalah kalau file image ya. Karena dia mengharapkannya filenya teks PDF-nya. Jadi kita harus pastiin file PDF-nya teks. Kemudian, jadi saya dari tadi kok nggak bisa. Jadi gini caranya ngetesnya. Kita harus bikin file teks, bentuknya PDF tapi dia maunya. Nah, kemudian kita upload file teks PDF tadi. Kemudian dia akan masukin teks-teksnya ke dalam vector database dan dia akan ngupdate Nomic Embed Text ini. Nah, Nomic Embed Text ini yang dipakai buat nanti ngasih respons gitu. Jadi ini caranya dia kayak gitu. Tapi kuncinya adalah file PDF-nya jangan scanan gambar. Ini kayaknya PowerPress-nya gambar soalnya. Yang nyeken PowerPress-nya ya PowerPress-nya kan presidennya yang tanda tangan ya. Jadi gambar itu. Gitu kira-kira. Oke. Saya sampai sini masih belum berhasil 100%, masih belum puas. Mudah-mudahan Anda bisa ngoprek lebih lanjutnya supaya hasilnya lebih bagus lah. Kalau udah berhasil tolong kasih tahu ke saya. Gitu. Jadi selama ini Ono doang yang ngoprek, capek. Wih, ini dia, ini kelihatan ini teks. Ini gambar, ini di scan. Ini kelihatan gambar di scan kan, bukan teksnya. Jadi kalau bisa dapat teksnya, kalau dapat teksnya lebih seru, lebih bagus. Nah, ini kalau kita masukin ya percuma. Coba kita masukin ya. Buat ringkasan dari peraturan nomor 89 tahun 2021. Nah, cara ngetesnya gitu. Kita masukin teksnya, terus suruh kerjain sesuatu dari teks itu. Ini kayaknya karena harusnya dia masang OCR. Dari OCR baru bisa keluar vektor database-nya, baru nanti dia responsnya jadi benar. Kira-kira kayak gitu. Cuman dia kayaknya masih blow on di bagian OCR-nya. Jadi kayaknya kita harus masukin PDF yang teks aja, jangan gambar. Kira-kira gitu sih masalahnya. Ini udah mau maghrib, saudara-saudara. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, minggu depan kita ujian ya, kayaknya ya. Kalau ujian nggak ada kuliah nih, jadinya. Ada pertanyaan? Aman. Mudah-mudahan kebayang. Ini mainan keren, cuman komputer saya nggak bagus juga. Saya nggak punya GPU.
Yang punya GPU anaknya Ono nggak punya GPU, kasihan ya. Karena anaknya main game, Ono kagak main game. Jadi cuanya punya VGA doang. Jadi prosesnya lemot. Nih lama juga kan gitu. Oke, sudah maghrib. Saya tutup sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke, saya cabut ya. Terima kasih.